Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ada beberapa nasihat yang pernah saya terima sehingga teringat sampai saat ini. Sungguh ulama-ulama kita, guru-guru kita pernah sering memberikan nasihat-nasihat kepada kita, terutama tentang ilmu, yang mana sungguh beruntung bagi para wali santri yang memondokkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu, baik di sekolah, di pondok pesantren, ataupun di mana mereka menyekolahkannya, dan mereka mengorbankan harta-harta mereka untuk memondokkan anak-anak mereka, maka ini akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita sama-sama mengetahui, walaupun hanya mengorbankan sebutir beras saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pandang dan akan hitung sebagai pahala baginya. Inilah pengorbanan-pengorbanan kedua orang tua yang memondokkan anak-anaknya, agar anak-anak mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya, dan agar bisa menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu agar mereka bisa mengenal agama, selain itu juga agar mereka bisa menjadi pembela-pembela agama, dan mereka akan menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Dan juga berharap di antara para wali santri bisa menolong mereka nanti di akhirat kelak dengan asbab daripada anak-anaknya yang soleh, bisa menolong mereka nanti di alam kubur, di yaumil kiamah, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertanggungjawaban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengorbanan orang tua yang kadang siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang, mencari nafkah hanyalah untuk anaknya, agar bagaimana anaknya ini menjadi yang soleh, anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berguna bagi masyarakat kelak, dan berguna juga bagi seluruh keluarga-keluarganya. Saya jadi teringat akan kisah Imam Syafi'i yang di dalam kitabnya Diwan Syafi'i, dia pernah mengatakan bahwa ilmu itu perlu bekal berupa harta. Yang ia pernah katakan, "Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa sittatun, kecuali dengan 6 perkara. Sa'ambika, maka aku akan kabarkan kepada kalian, antafsilaha, dengan perincian-perincian yang jelas, dibayanin, perkataan-perkataan yang jelas. Zakaun, yaitu mengorbankan kecerdasan. Kita mengorbankan otak kita untuk berpikir, untuk menambah wawasan-wawasan, sehingga muncullah kecerdasan. Wahirsun, yaitu dengan kemauan keras, dengan niat yang keras menuntut ilmu. Ini diperlukan dengan kemauan yang keras. Wa ijtihadun, yaitu dengan semangat bermujahadah, bersusah payah. Wa bulghatun, yaitu dengan bekal yang cukup. Maksud di sini adalah dengan harta, hadirin yang mulia. Wa bulghatun, bekal yang cukup dengan harta. Dan kemudian adalah
wa suhbatu ustad, itu bimbingan oleh ustad, wa tulu zaman, itu membutuhkan waktu yang lama, menuntut ilmu, mengorbankan waktu kita dengan waktu yang begitu lama. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perkataannya Imam Syafi'i ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata menuntut ilmu sangat membutuhkan bekal yang cukup, pengorbanan harta, pengorbanan seorang ustadz untuk mengajarkannya, dan pengorbanan yang waktu yang amat lama. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ada suatu kisah yang cukup terkenal, yakni adalah kisah ulama yang menuntut ilmu sampai-sampai harus menjual atap rumah mereka. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qasim, dia pernah berkata, mencari ilmu juga menyebabkan Imam Malik membongkar atap rumahnya dan menjual kayunya. Tetapi kemudian setelah itu dunia berdatangan kepadanya. Dalam kitab Tartibul Madarik. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah pernah takut dan janganlah pernah berpikir kalau menuntut agama kita akan menjadi miskin. Justru terbalik hadirin yang mulia, apabila kita menguasai agama, apabila kita mempunyai ilmu-ilmu agama, maka dunia akan berdatangan kepada kita, dunia akan melayani kita, dunia akan khidmat kepada kita. Bahkan ada satu nasihat lagi yang amat membuat saya termotivasi untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita di pondok, yakni ilmu adalah sumber segala kebaikan, dan itu berasalnya dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama ini memang agak berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu agama ini adalah sumber-sumber kebaikan di dunia ini. Tanpa adanya ilmu, maka tidak akan ada kebaikan-kebaikan yang telah kita lihat sampai saat ini. Sehingga di pondok nanti para santri akan dididik seperti sifat-sifat para sahabat, yaitu dengan mempunyai ilmu yang dibarengi dengan zikirnya, seperti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai ilmu-ilmu dunia tetapi dibarengi dengan zikirnya. Bayangkan hadirin yang mulia, apabila seseorang mempunyai ilmu dunia, katakanlah dia mempunyai ilmu IPA, katakanlah mereka mempunyai ilmu ekonomi, tanpa dibarengi dengan ilmunya, dengan dibarengi dengan zikirnya, maka ilmu ekonominya akan menjadi korupsi. Dengan ilmu matematikanya dia akan menipu orang, dengan ilmu perdagangannya dia pun akan menipu orang. Maka ilmu harus dibarengi dengan zikirnya hadirin yang mulia. Seperti sifat sahabat, mereka mempunyai ilmu dibarengi dengan zikirnya, yaitu ilmu ma'az zikir. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan orang-orang yang berilmu agama, inilah orang-orang yang beruntung. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dipahamkan dalam perkara agama. Bahkan hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ilmu ini tidak dibarengi dengan zikirnya, sungguh manusia-manusia ini akan menjadi sesat. Ilmu akan ini dipergunakan dengan kemudorotan, dengan keburukan, tanpa dengan agama di dalam hati-hati mereka. Ilmu akan dipergunakan dengan perbuatan-perbuatan yang membuat manusia yang lain menjadi rugi. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis Nabi dikatakan, masalul lazi yazkuru rabbahu
wallazi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit, yang artinya perumpamaan orang-orang yang berzikir dengan orang-orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Karena dengan tidak berzikirnya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedetik saja, semenit, 1 jam, apalagi 1 hari, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ini akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang mati, tidak bernyawa, hadirin yang mulia. Kita sama-sama tahu, manusia yang tidak bernyawa tidak bisa diajak bertransaksi. Manusia yang tidak bernyawa atau mati tidak bisa diajak bersosialisasi, apalagi bertetangga, berkomunikasi. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berzikir, orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedetik saja, sejam saja, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ini dianggap manusia yang mati, hadirin yang mulia. Maka apabila seseorang manusia mempunyai ilmu dibarengi dengan zikirnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah bimbing manusia itu dengan ilmu yang apa yang dia miliki, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini akan berkah, hadirin yang mulia. Maka ilmu ini akan bermanfaat bagi semua orang. Maka ilmu ini akan menyelamatkan semua orang. Maka dengan ilmunya ini manusia-manusia akan menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengan ilmu yang ia miliki menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang terdekat dengannya dan orang-orang manusia seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.